Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman. Wa ba'du, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramin, sahibal fudala, summa ila hadratil kiram, jami'u asatizah, wa ya ikhwani allazi yahduruna fi hadza masjid al-hidayah, hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, insyaallah dina waktos ayeuna urang kupas perkawis kekuatan istighfar dan tobat. Kenapa kita penting untuk bertobat dan beristighfar? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Kullu bani Adam khata'una." Jadi setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah yang bertobat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa istighfar dan takwa itu al-asya'u allati yumkinu an tamna ana min abwabil jahimi gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa istighfar dan takwa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari pintu-pintu neraka. Jadi semua pintu neraka, ada 8 pintu neraka itu, akan ditutup ku Allah untuk orang-orang yang takwa dan orang-orang yang suka beristighfar. Ya. Kemudian apa itu istighfar? Secara bahasa, asal kata dari gofaro. Gofaro itu artinya mengampuni. Ya. Nah kemudian di depannya ditambah huruf alif, sin dan ta. Jadi ista itu artinya meminta. Meminta, cek bahasa Arabnya ista. Jadi gofaro ditambah ista, istaghfaro, minta diampuni kita. Kita minta diampuni oleh Allah gitu ya. Kalau bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yastaghfiru, artinya orang yang sedang meminta ampun. Nah, kata ghafaro itu juga ada di dalam Asmaul Husna. Karena salah satu sifat Allah. Maka di dalam Asmaul Husna itu ditambah al di depannya. Gitu. Jadi Al-Ghafur gitu. Ya, Al-Ghafur ini mubalaghah sifatnya. Jadi kalau ditambah al itu jadi mubalaghah, kata sifat ditambah al jadi mubalaghah. Jadi Al-Ghafur gitu ya, Maha. Jadi Maha Pengampun gitu, cek bahasa Indonesia ya. Gimana kalau kita manusia, boleh nggak pakai nama Ghafur? Boleh. Pakai nama yang salah satu ada di Asmaul Husna boleh, tapi jangan pakai al. Pakai Abdul depannya. Dulu ada menteri namanya Abdul Ghafur gitu ya. Jadi boleh pakai Abdul gitu, asal jangan pakai al. Karena kita manusia makhluk bukan mubalaghah sifatnya gitu ya. Gitu. Jadi kita adalah hamba yang Maha Pengampun gitu. Abdul Ghafur gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Al-Ghafur dan Al-Ghafar itu Maha Mengampuni dan ada makna lain secara bahasa, yaitu asatir li zunubi bi'abdihi gitu ya, bi ibadihi gitu. Jadi kita mengimani bahwa Allah itu selain Maha Pengampun, kemudian juga Maha Penutup dosa. Maha menutup akibat daripada dosa itu. Karena gini jemaah sekalian ya, orang-orang yang berdosa itu pasti menimbulkan dampak kerusakan dan pasti menimbulkan aib. Tidak ada orang yang berdosa yang bersih, nggak ada. Setiap dosa itu yang kita lakukan akan menimbulkan aib dan kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk
keluarga dan lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan kalau Allah hanya mengampuni dosa, tidak menutup aib dari dosa kita, mana mungkin kita bisa hidup lama di alam dunia? Ya, misalnya begini, ketika si pendosa itu mengamalkan dosanya kemudian diulang-ulang, kan akan jadi sifat. Ketika jadi sifat, jadi karakter, maka menjadi apa? Menjadi label bagi si orang itu. Yang paling nggak usah ngambil yang berat-berat lah. Yang sederhana misalnya orang yang suka genit-genitan itu, akhirnya kan labelnya playboy-nya. Ari geus disebut playboy mah kuma-kuma oge moal leungit eta. Terus we sanajan geus tobat anger we disebutna playboy. Maka di dalam surat Yasin Allah mengatakan ketika Allah menghidupkan dan mematikan manusia tidak pakai Allah. Tidak menyebut namanya, ya, tidak pakai kata mufrad, tapi pakai jamak, yaitu nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan Haji Aksa itu tidak sendiri, bersama ibunya dan bersama bapaknya. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini yang bahaya. Wa atharahum, artinya setiap amal kita itu ada yang berakibat dengan atharahum. Atharahum itu akibat yang ditimbulkan. Kalau misalnya maaf ada seorang artis, dia gaya-gayanya dia diikuti oleh orang lain, kemudian dia bertobat, dia mati. Tapi orang yang mengikuti gayanya masih terus mengikuti gaya dia, tetap aja. Sekalipun dia udah tobat, tetap dia disiksa di akhirat, ya. Maka disinilah kita perlu hati-hati dalam menjaga akhlak, menjaga amal. Jangan sampai perbuatan buruk kita diikuti oleh orang lain. Makanya kalau orang sudah bergelar ustadz, apalagi ketua MUI, kiai dan segala macamnya, jangan coba-coba berbuat maksiat. Karena ketika dia diikuti oleh orang lain karena dianggap itu baik, akan terus membawa cilaka gitu, ya. Nah, itulah salah satu sifat Allah. Kemudian Allah juga dari sifatnya Ghafaro ini, ya, ada sifat magfiratan. Magfiratan itu sifatnya maf'ul mutlak, artinya penegas. Ketika Allah tegaskan bahwa Allah akan mengampuni kita, itu nggak akan pernah ditunda Allah. Allah pasti akan ampuni kita gitu, ya. Maka jamaah sekalian, ketika berdoa itu kita menggunakan kalimat waqfir gufronan gitu. Jadi, ya Allah, ampuni aku dan tutupilah aibku dari dosaku ini dengan sebenar-benarnya ampunan gitu, ya. Wa innaka antal ghafurur ghafar gitu, dan engkau sungguh adalah Al-Ghafur, maha menutup aib dari dosa-dosa kita. Ya ahlal maghfirah, kemudian kita tutup dengan menyampaikan sifat Allah, wahai ahli yang memberikan ampunan gitu. Jadi yang disusun ke ulama tasawuf, kalimat doanya itu, doa minta ampunannya itu Allahumma gfir lana maghfiratan waghfir gufronan wa innaka antal ghafurur ghafar ya akhlal maghfirah. Itu yang susunan kalimatnya, ya. Kemudian jemaah sekalian, makna al-ghafar itu adalah secara isim, bentuk isimnya adalah taghtiyah, artinya penutup, ya. Kalau dalam bentuk fiilnya itu satar. Satar itu maknanya maha menutupi gitu, ya. Jadi sifat Allah Ghafarallahu dzunubahu, artinya Allah yang maha menutup aib dosa-dosa hamba yang sudah beristighfar gitu, ya. Kemudian jamaah sekalian, kaidah fikih ghafar itu secara fikih disebutnya wa kullu syai'in satartahu gitu, ya. Jadi segala sesuatu yang kita tutupi itu faqad ghafartahu, maka kamu telah menutupi. Jadi maknanya gini jamaah, secara fikih orang-orang yang berdosa itu tidak akan bisa menutupi dosanya di hadapan Allah.
kecuali bertobat. Ya. Jadi jangan pernah kita berharap bisa menyembunyikan dosa. Tidak ada. Satu-satunya jalan di hadapan Allah itu bukan menyembunyikan dosa, tapi meminta ampun pada Allah. Itu, ya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun gitu. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka ketika mereka meminta ampun. Ini dalam Al-Anfal Allah jelaskan, Allah pasti tidak akan mengazab orang-orang yang suka meminta ampun, ya. Kemudian di antara keutamaan membaca istighfar yaitu tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran gitu. Jadi Rasulullah SAW itu tegaskan, berbahagialah orang-orang yang mendapati dalam catatannya itu penuh dengan tobat dan istighfar. Jadi ketika malaikat banyak mencatat istighfar kita, maka itu jaminan kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ya, itu jamaah. Jadi kalau bisa itu perbanyak aja istighfar. Bahkan kalau perlu latahnya itu istighfar. Kalau kaget astagfirullahaladzim itu. Jangan latah kalimat-kalimat yang kotor, ya. Kemudian jamaah, istighfar yaitu tolabul ma'firati minallahi azza wa jalla. Jadi istighfar itu adalah mencari ampunan kepada Allah azza wa jalla. Limahi zanbi wa izalati syarihi gitu. Supaya apa kita mencari ampunan dari Allah? Supaya dihapuskan dan dihilangkan keburukan dari dosa itu, ya. Tadi saya udah cerita mengenai aib. Sekarang dosa juga menimbulkan keburukan, akibat keburukan. Nah, dari kita beristighfar itu diantaranya adalah menghilangkan keburukan. Salah satu contoh gini, orang yang meminum minuman keras itu kan dosa ya, pasti berdosa. Ada nggak keburukannya? Ada, memang. Kecanduannya, kemudian dia jadi sakit ya. Bahkan di Cipanas ini ada yang tapi non muslim. Ada yang begitu selesai minum minuman keras pada hari perayaan agama mereka, begitu pagi-paginya itu buta matanya, sampai sekarang buta itu. Ada di Cipanas ya. Itu untungnya non muslim. Nah, jadi itu jemaah. Nah, dengan kita beristighfar ini, selain kita meminta ampunan dari Allah, di antaranya kita meminta dihilangkan akibat keburukan dari dosa yang ditimbulkan. Ya, seperti misalnya gini jemaah sekalian, ketika kita berdosa dengan narkoba atau minum-minuman keras, kemudian nauzubillah summa nauzubillah, kemudian kita beristighfar dan bertobat, maka insya Allah Allah akan hilangkan dampak buruknya. Artinya kecanduannya juga akan dihilangkan. Ku Allah gitu, ya. Saya dulu pernah jemaah sekalian, sudah lama tapi ya, dulu sekali itu dimintai tolong oleh anak salah satu pejabat bank, minta supaya anaknya disembuhkan dari narkoba. Jadi sebetulnya nggak perlu obat. Yang saya lakukan ketika itu, saya minta dia sewa villa di Cisarua, sewa villa, kemudian ada kolam berenangnya. Tiap malam saya rendam. Tiap malam itu saya rendam di air, supaya dia melatih pernapasan tapi di dalam air yang dingin di Cisarua itu, ya, di dekat Baru Tegal itu, pesantren Baru Tegal sana. Nah kemudian apa yang dilakukan di dalam air? Ya istighfar, nggak ada lain. Saidul istighfar, hanya minta ampun aja, hanya taubat aja gitu, ya. Kemudian alhamdulillah sembuh, selama dia tidak balik lagi ke lingkungannya. Kalau dia balik lagi ke lingkungannya, kita nggak bisa jaga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian jemaah, dari istighfar, kemudian sekarang kita kupas mengenai makna tobat, ya. Secara bahasa tobat itu at-taubah dari kata taba yatubu taubatan gitu, ya. Taubatan itu bentuk masdarnya tawaba gitu, artinya kembali. Jadi kalau taubat itu artinya kembali, ya. Kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah gitu.
Nah, kalau menyangkut dengan manusia, taubat kepada manusia itu artinya kita meminta maaf. Ya, meminta maaf gitu. Jadi kalau kepada manusia ini karena menyangkut hak adami, dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, ya, Imam Abu Suja qala ana haqallahu ta'ala ana aqallahi ta'ala mabniun 'alal musamahati gitu. Jadi hak Allah itu adalah bentuknya ampunan. Ya. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan memberi ampunan. Itu hak Allah untuk memberi ampunan. Ya. Wa haqqal adami mabniun 'alal musyahati gitu. Jadi hak adami itu penyelesaiannya didasarkan atas kesepakatan. Jadi kalau yang menyangkut hak adami itu harus dimaafkan oleh orangnya. Ya, tidak boleh tidak cukup dengan kita bertobat kepada Allah, enggak, tapi harus ada penyelesaian dengan sesama gitu. Itu hak adami gitu, ya. Wa haqqal adami mabniun 'alal musyahati gitu. Jadi kerugian seseorang itu harus kita hilangkan kalau dalam bentuk hak adami, ya. Ketika selesai sholat Jumat kita lupa sendalnya kita pakai, ya, terus kita harus kembalikan tuh. Tidak cukup dengan minta maaf gitu ya, tapi harus mengembalikan. Kemudian orang yang melakukan taubat itu disebut ta'ib. Kalau orang yang selalu bertobat, ya, dawam tobat itu disebutnya tawab gitu, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat tobat. Pertama, amasurutuha salasatun gitu. Amasurutuha fasalasatun. Syarat tobat itu ada 3, ya. Awaluha, yang pertama, an-nadamu ala ma umila minal mukhalifati gitu. Yang pertama adalah menyesali atas dosa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukannya. Pertama adalah nadmu, menyesali gitu. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubatun gitu. Jadi berkata Rasulullah SAW, menyesali kesalahan itulah yang disebut taubat gitu. Jadi kalau taubat itu harus nyesal. Kalau orang Betawi itu kalau udah bilang kapok itu lama diulanginya tuh. Ya, kapok dah gua. Itu enggak bakal diulang-ulang tuh. Ya, perkara itu nggak akan dia ulangi gitu. Lama sampai dia bisa mengulangi lagi. Jadi nadmu itu maksudnya menyesal itu artinya harus sampai kapok gitu ya. Wa alamatu sahihi nadami rafiqul qalbi wa ghazaratud dami'a gitu. Tanda dari penyesalan, jadi ciri orang yang menyesal itu adalah hatinya lembut, rafiqul qalbi, artinya hatinya lembut ya. Dan wa ghazaratud dami'a, kemudian dia itu mengucurkan air mata. Itu ciri orang yang menyesal. Jadi kalau orang yang tobat dia hatinya masih keras, kemudian enggak menangis, tobatnya itu belum nadmu, ya, gitu jemaah. Wali hazaruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, jalisu atawabina fa innahum araqu afidatin. Jadi duduklah. Nah ini fi'il amar ini, jalisu gitu ya. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kita ini untuk sering duduk bersama orang-orang yang bertobat gitu, atawabina, yang orang-orang yang suka bertobat. Kenapa? Fa innahum araqu afidatin, karena hati mereka itu tipis. Hati orang yang suka bertobat itu peka, artinya dia suka menangis gitu. Jadi orang yang suka bertobat ketahuan cirinya, hatinya itu lembut, peka, nggak bisa lihat orang yang susah, nggak bisa lihat orang yang sedih, ya, nggak bisa acuh tuh kalau lihat ada saudara atau yang tetangga atau yang kesusahan. Itu ciri orang-orang yang suka bertobat, ya. Tapi kalau orang yang
jarang bertobat, nah itu termasuk orang yang sombong, orang yang maksiat gitu ya. Wa tsani tarkuz zalati fi jami'il halati wasyaati gitu. Yang kedua, orang yang suka bertobat itu orang yang selalu meninggalkan kesalahan dimanapun dan kapanpun. Itu orang yang suka bertobat ya. Wasalisu yang ketiga, al-azmu ala an la ya'uda ila mislima iqtarafa minal ma'asi wal khati'ati gitu. Yang ketiga, orang yang suka bertobat itu adalah orang yang tidak kembali ya, tidak kembali mengerjakan kesalahannya, kedurhakaannya gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah qala at-taubatu hiya awalu taqwimim aw tawassutin aw akhiru safari hayatin. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim gini, tobat itu dia itu atau batu hiya dia itu awalu takwimim. Jadi tobat itu adalah awal dari perjalanan, persinggahan ya. Takwimim ini perjalanan yang persinggahan di tengah jalan, au tawasutin au akhiru safari hayatin. Kemudian pertengahan perjalanan dan akhir perjalanan hidup. Maknanya gini jemaah. Jadi tobat itu kata Ibnu Qayyim harus dilakukan dari mulai awal hidup sampai terus sampai meninggal. Jadi jangan ada istirahatnya. Baik ketika istirahat pun itu dianjurkan untuk tetap bertobat gitu ya. Artinya kita mengingat-ingat dosa kita gitu. Allazi huwa abdun yusafiru ila wajhillahi azza wa jalla. Nah, itulah tobatnya perjalanan seorang hamba yang sedang berjalan menuju ke bertemu dengan Allah Ta'ala. Kan kita ini hidup akhir-akhirnya adalah mati. Setelah mati kita akhir-akhirnya hidup lagi. Nah, saat hidup yang terakhir inilah yang akan ditentukan apakah kita itu hidup lagi dalam keadaan yang makhluk yang suka bertobat atau yang tidak bertobat dari maksiatnya. Selamat atau tidaknya nanti tergantung perjalanan kita di dunia gitu ya. Itu maka artinya setiap waktu kita harus mau bertobat gitu ya. Jangan sampai gini, jangan sampai kita lengah, lupa bertobat, telat bertobat, keburu mati. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Karena nggak ada yang tahu ya, Mah. Kita nggak tahu kapan kita mati. Dalam keadaan sehat kita nggak tahu kapan kita mati gitu ya. Allah Azza wa Jalla qala wa tubu ilallahi jami'an. Nah, ini Allah perintahkan dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman supaya kamu aflah. Tuflihun itu artinya aflah falah, makna kosakatanya ya. Artinya orang yang beruntung sekaligus bahagia. Itu namanya aflah gitu ya. Ada orang yang untung tapi tidak bahagia, ada. Ada orang yang bahagia tapi tidak untung, ada gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang dijamin oleh Allah orang yang suka bertobat itu udah bahagia jeung untung. Double jadi ya. Nah, surat An-Nur ayat 31 ini jamaah, kalau kita lihat dari asbabunnya, ini turunnya di kota Madinah. Saat itu di kota Madinah, masyarakat Madinah dipuji sama Allah. Sebagai apa? Antum khairu ummah. Sebaik-baiknya umat manusia adalah penduduk Madinah di saat dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tapi surat ini turun saat orang sedang sebaik-baiknya orang. Sedang dipuji-pujinya oleh Allah, tapi surat perintah taubat ini turun. Artinya apa? Taubat ini tetap berlaku. Baik bagi orang yang taat, baik orang yang takwa, baik orang yang ahli ibadah, tetap wajib taubat. Gitu ya.
Karena apa? Karena orang yang di Madinah itu orang yang sudah beriman, orang yang sudah sabar, orang yang sudah berjihad, ya, hijrah dan segala macamnya. Semua kebaikan ada di Madinah. Gitu. Bukan kebaikan yang enteng, kebaikan-kebaikan yang berat semuanya ada di Madinah. Gitu. Dan semua dilakukan oleh penduduk Madinah. Tapi Allah tetap turunkan perintah taubat. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang ibadahnya cuma sekainget, gitu, ya. Itu para sahabat Rasul aja tetap Allah perintahkan untuk bertobat, gitu jemaah, ya. Kemudian apa untungnya istighfar dan taubat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Faman aksaru minhu, maka siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan jadikan dia kelapangan. Dirinya itu akan mendapatkan kelapangan min kulli ghamim, artinya dari setiap kesedihan. Ketika orang sedih itu istighfar. Ketika kita sedang sedih, sedang duka, bukan kita cari-cari curhat ke sana sini, cerita-cerita ke batu, istighfar, curhatnya kepada Allah. Karena ini dijamin oleh Allah, ya. Artinya gini jemaah, orang yang istighfar itu nggak akan pernah stres, ya. Jadi nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke dokter psikiater, banyak aja istighfar, gitu, ya. Wahamin farajan. Kemudian yang kedua jaminannya dari Allah itu dipenuhi harapan mereka. Karena orang yang sedih itu kan karena harapannya tidak tercapai, makanya dia sedih. Makanya dijamin sama Allah sedihnya akan hilang dengan cara apa? Dipenuhi harapannya. Kalau dia mau istighfar, ya. Kemudian yang ketiga, warazaqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Harapan itu perlu rezeki enggak? Perlu. Semua harapan perlu modal, semua harapan perlu ongkos. Ya, gimana harapan tercapai kalau nggak ada ongkos? Nah, Allah jamin ini. Untuk orang yang sering beristighfar dalam saat kita kesedihan, pasti dikasih rezekinya oleh Allah untuk memenuhi harapan kita itu. Gitu jamaah, ya. Kemudian waqalallahu ta'ala aidan dalam Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabina, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri gitu. Nah, sekarang gini jamaah, ya. Tobat kita itu akan mendatangkan cinta Allah yang kuat kepada kita. Kalau kita udah dicintai oleh Allah itu, hidup kita akan gampang. Kita dicintai oleh istri, kita dicintai oleh anak-anak, kan kita nyaman tuh di rumah, ya. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah, kita tinggal di dunia ini akan nyaman sekali gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian, Al-Imam Ghazali ini membagi sifat Allah Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Ini dibagi dua Imam Ghazali, ya. Al-Ghafur itu yaghfiru dzunubal azim. Artinya Al-Ghafur itu mengampuni dosa dari segi kualitasnya, azim dari segi besarnya, ya. Jadi itulah sifat Allah, akan mengampuni semua dosa-dosa yang besar. Kemudian Al-Ghafar itu adalah yaghfiru dzunubal katsira. Allah ampuni semua dosa dari segi banyaknya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, dengan sifat Allah yang Ghafar ini, maka akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita, sekalipun memenuhi langit dan bumi, karena Allah punya sifat Ghafur, maka akan diampuni. Ya. Kemudian ada kaul ulama yang mengatakan bahwa Al-Ghafur itu adalah minal madi ilal mustaqbali. Allah yang punya sifat maha mengampuni dosa dari masa lalu sampai masa yang akan datang. Dari mulai kita dihisab, dihitung semua amal-amal kita, sampai kita mati itu diampuni oleh Allah, ya, dosa-dosa kita. Sedangkan Al-Ghafar itu minal hadiri ilal mustaqbali gitu. Artinya diampuni semua dosa-dosa kita dari masa yang sekarang hingga masa yang
akan datang. Itu jemaah, ya. Selanjutnya jemaah sekalian, di antara kekuatan taubat kepada Allah adalah Allah itu punya sifat dalam Asmaul Husna disebut At-Tawwab. At-Tawwab itu yang maha menerima taubat gitu, ya. Taubat itu jemaah sekalian, ya, di antaranya mendatangkan taufik dan hidayah. Jadi ada keuntungan di alam dunia ini yang dari kita bertobat itu, yang langsung kita rasakan adalah dengan tobat itu mendatangkan taufik dan hidayah kepada kita, ya. Ini dijamin oleh Allah Ta'ala dari Quran surat Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa ma'na wa amila amalan solihan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanatin. Maka kesalahan mereka itu diganti ke Allah dengan kebaikan. Semua kesalahan-kesalahan kita Allah ganti dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian, ketika orang-orang yang beriman itu berbuat dosa, lalu dia bertobat dan terus beramal soleh. Jadi ada tindak lanjutnya nih. Setelah bertobat harus apa kita? Harus beramal soleh. Gitu. Jadi jangan setelah bertobat kita diam tiduran, enggak. Ya, jadi setelah bertobat harus dilanjutkan dengan beramal soleh. Maka yubadilullahu sayiatihim hasanatin. Setelah kita bertobat dan dilanjutkan dengan beramal soleh, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dan pahala, ya. Gitu. Waladzi yatubu ala may yasha'u min ibadihi bitaufiq lit-taubah. Allah itu yang menerima taubat orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dengan cara memberi taufik untuk taubat. Jadi jamaah, ketika kita bertobat, istighfar dan taubat itu tandanya Allah memberikan kita taufik. Ya. Karena gini, Allahul lazimu qalibal qulub. Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Sekalipun kita hafal istighfar, hafal saidul istighfar, kalau hati kita tidak mau istighfar, tidak ada taufik untuk istighfar, tidak akan istighfar. Bahkan kadang-kadang orang karena saking rajinnya ke masjid, saking rajinnya saking gelarnya, saking panggilan kiai, ustadz dan segala macamnya, akhirnya dia lupa kalau dia harus bertobat. Karena dia sudah merasa dia orang yang bersih. Saya mah kiai, saya mah ustadz. Pohon tobat. Itu cilaka itu. Ya. Maka jangan sembarangan. Taubat itu sekalipun dia suka mimpin tahlil ada astagfirullah dan segala macamnya, tapi hatinya tidak mengucapkan itu, tidak memahami dosa-dosanya dia, ya, maka bukan taufik yang ada. Bukan dari taufik. Taubat yang sesungguhnya itu gini jemaah. Kita melafalkan astagfirullahalazim atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sambil kita mengenang dosa-dosa kita apa aja. Jangan astagfirullahalazim sambil inget-inget, saya ini lagi mimpin tahlil nih, kudu maca istighfar. Bukan itu. Ya. Bukan apal cangkem, tapi istighfar itu harus bari mengingat apa dosa kita. Dan harus bari menyesal. Di hati itu ketika mulut astagfirullah, di hati itu bari menyampaikan, ya Allah ampuni dosa saya. Yang saya sudah lupa bentak ibu saya. Saya sudah lupa ya ngejewer anak itu kudu ditobatan. ulah aing mah bapak, ulah gitu. Tetap karena kita sudah berbuat dolim kepada makhluk Allah, sekalipun itu anak kita, gitu. Ya, tetap itu harus ditobati jemaah. Gitu.
Kemudian jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, wallazina tadawzadahum hudawa. Jadi orang-orang yang mau menerima hidayah itu adalah Allah akan menambahkan hidayah kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan hidayah itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi seimbang antara tobat dengan takwa gitu ya, sebanding lurus ini. Wa qala Allah Ta'ala aidan famanittaba'a huda ya famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa gitu. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka dia tidak akan sesat ya, dan dia tidak akan sengsara. Jadi dijamin ini ku Allah, orang yang suka taubat, orang yang bertakwa itu dijamin tidak akan sesat dan tidak akan sengsara gitu. Gitu jamaah sekalian. Kemudian gini, ini disampaikan oleh Abdul Razak ya dalam musonaf. Musonaf itu artinya kitab, tapi dalam bahasa Arab ada istilah musonaf. Kitab yang ditulis langsung itu namanya musonaf. Gitu. Kayak kalau Quran dulu kan mushaf, ya. Ini musonaf itu artinya kitab yang tulisan tangan. Kalau yang dicetak itu kan kitab, ya. Ini musonaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan gini, An Ibni Mas'udi qala akbarul kabairi gitu. Jadi dari Ibnu Mas'ud, beliau mencatat perkataannya Ibnu Mas'ud bahwa ada dosa-dosa besar, yaitu pertama itu adalah al-israqu billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Itu dosa besar, ya. Nah, ini hati-hati ini, karena kalau berbuat syirik itu susah tobatnya. Jadi harus dijaga betul, ya. Wal amru min makilah gitu, makrillah. Yang kedua itu merasa aman dari min makrillah, dari murkanya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah tuh. Itu termasuk dosa besar itu, ya. Kita merasa bahwa kita ini orang yang soleh, orang yang suci, yang bersih, itu dosa besar termasuk, ya. Wa kunutu min rahmatillah. Dan yang ketiga adalah orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah. Itu juga dosa besar, ya. Kemudian yang keempat, wal ya'su min rauhillah gitu. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari harapan Allah, ya. Kalau yang ketiga itu putus asa dari sifat-sifat rahmat, artinya rahmat itu kasih sayang Allah, artinya kita suudon, jangan-jangan saya ini dosa nggak diampuni, nah itu nggak boleh, itu dosa besar, ya, gitu. Tapi kalau yang rauhilah itu artinya rahmat yang bentuknya itu bukan ampunan tapi hadiah, yang bentuknya hadiah Allah gitu. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita bertobat kepada Allah, pasti Allah akan beri kita hadiah gitu. Bukan hanya diampuni, ya. Gitu jamaah sekalian. Kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya. Jadi ini ada kaitan dalam surat Muhammad ayat 19, saya mutola'ah. Ini ada kaitan kuat antara taubat dengan tauhid, ya. Antara taubat dengan tauhid gitu. Karena Qur'annya mengatakan gini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, perintah tauhid dari Allah. Maka a'lam itu ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa aku ini domirnya anak. Langsung Allah katakan, saya ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, ya. Coba punten jamaah tolong buka di semua kitab
yang katanya kitab suci agama yang lain, ada nggak yang Tuhan yang mengatakan Ana Allah, saya adalah Allah? Ada nggak? Cari di semua kitab, baik itu yang sekarang ya, bukan yang asli. Artinya yang sekarang, entah itu Injil, entah itu apa, cari yang gampang, cari aja di Google, nggak akan ketemu. Kita ketemu Tuhan mengakui dirinya adalah Allah itu hanya Al-Quran. Di kitab suci yang lain nggak ada. Ya, fa'lam annahu la ilaha illa anta. Jadi kalimat tauhidnya jelas kalau di dalam Al-Quran. Nah, kalimat tauhid ini nyambung dengan istighfar, gitu, dengan taubat. Wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat, gitu. Dan kita mengakui Allah itu bertauhid kepada Allah, kemudian perintah Allah wastaghfir. Kemudian Allah perintahkan kita meminta ampun. Ya. Jadi maknanya tidak cukup kita bertauhid, beriman kepada Allah, tapi kita juga harus meminta ampun kepada Allah. Jangan merasa udah cukup beriman, tidak perlu Allah yang lain. Nah. Jadi bersandingnya erat nih antara beriman dengan bertobat, gitu. Ya. Kemudian jamaah, keuntungan lain itu, ya, Allah itu perintahkan wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah bagi dosa kamu dan bagi dosa-dosanya orang mukmin dan orang mukminat, gitu. Ya, wallahu ya'lamu mustaqar labakum wa mathwakum, gitu. Dan Allah mengetahui, gitu. Ya, apa yang kamu usahakan dan tempat tinggal kamu, gitu. Kemudian jemaah, sebagai penutup, ya, karena udah 7:30, saya mau sampaikan ini perkataannya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Arba'atun kubihatun walakin arba'atun minha akbahu. Gitu. Jadi ada 4 perkara yang jelek. Ada 4 perkara yang jelek, tapi ada 4 perkara yang lebih jelek dari 4 perkara yang jelek tadi. Ya. Imam Nawawi katakan seperti itu. Pertama, azanbu minasyabi qabihun, gitu ya. Minasyabi qabihun, gitu. Dosa yang dilakukan oleh seorang pemuda itu jelek. Ya. Wa minasyaihi aqbahu. Tapi lebih jelek lagi kalau dosanya itu dilakukan oleh orang tua. Gitu, ya. Wa istigholi bidunya minal jahili qabihun. Gitu. Kesibukan duniawi pada diri orang yang bodoh itu jelek. Orang yang tidak berilmu, dia sibuk dengan urusan dunia, itu jelek. Wa minal alimi aqbahu. Tapi kesibukan untuk kepentingan dunia oleh orang alim itu lebih jelek lagi. Ya. Jadi hati-hati. Makanya saya hati-hati, nggak mau saya dipanggil Ustadz, Kiai, nggak mau, udah. Haji Aksa aja karena lebih berat. Karena saya masih ada urusan dunia. Ya, karena di sini lebih jelek lagi seorang yang sudah bergelar Ustadz, Kiai masih ngurusin urusan dunia, gitu. Ya. Wa takasulu fi taati min jami'in nasi qabihun, gitu. Malas beribadah, ya. Malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Ya. Ini maksudnya jamak nih, jami'in nasi qabihun, maksudnya semua orang. Ya, orang-orang yang malas ibadah itu jelek, gitu. Wa minal ulama'i wa talabatu aqbahu, gitu. Tapi lebih jelek lagi kalau orang yang malas ibadahnya itu adalah seorang ulama atau seorang penuntut ilmu, ya. Wa takanburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i aqbahu, gitu. Takabur oleh orang kaya itu jelek. Orangnya kaya, takabur itu udah jelek. Banyak harta tapi sombong,
jelek, ya, dianggap jelek ku Rasulullah. Tapi ya, wa minal fuqara yakbahun, tapi lebih jelek lagi kalau orang fakir yang sombong. Gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Kemudian nih, penutup terakhir nih. Dalam kitab Duratun Nasihin, kanjeng Nabi Adam itu kan diceritakan diusir ke alam dunia. Ada tempatnya itu, begitu turun di dunia itu langsung di atas gunung, tidak di daratan. Diceritakannya ini dalam kitab Duratun Nasihin, di atas gunung. Kemudian kanjeng Nabi Adam karena menyesal telah tergoda oleh setan sampai diusir ke alam dunia itu, menangis selama 300 tahun. Nabi Adam. Kemudian setelah menangis 300 tahun dan menangis sambil sujud selama 100 tahun. Ya. Dari air matanya yang masuk ke dalam tanah, kemudian tumbuh pohon kayu manis dan pohon cengkeh. Jadi sejarahnya di kitab Duratun Nasihin itu pohon cengkeh dan kayu manis itu dari air matanya kanjeng Nabi Adam yang masuk ke dalam tanah. Ya. Kemudian ketika nangis sujud itu 100 tahun, airnya itu kan ngalir, diminum oleh burung. Kemudian burung itu menjadi suaranya bagus, jadi merdu. Itu burung diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, suaranya merdu karena minum air matanya kanjeng Nabi Adam. Jadi kalau ada burung yang nggak bersuara atau suaranya jelek, nggak minum air matanya kanjeng Nabi Adam gitu. Gitu jamaah ya. Saya tutup aja, sudah 7:30. Wallahul musta'in ala kulli halin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.